Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiana dari kelas 1 MPIA 1. Di sini saya akan menjelaskan makalah kelompok saya yang berjudul Paragraf untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia atas bimbingan Ibu Andri Astuti, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan Islam yang terhormat. Baiklah, memasuki materi. Materi saya di sini adalah paragraf. Paragraf memiliki struktur paragraf, yang dimana struktur paragraf yang di sini ada dua. Yang pertama kalimat topik atau kalimat pokok, yang kedua kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Di mana kalimat topik atau kalimat pokok adalah kalimat yang terpenting yang berisi ide pokok alinea. Yang kedua kalimat penjelas atau kalimat pendukung adalah suatu gagasan yang menjelaskan atau mendukung ide utama dalam suatu paragraf. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan paragraf yang baik dan benar. Yang pertama, posisi paragraf. Sebuah karangan dibangun oleh beberapa bab suatu karangan yang mengandung kebulatan ide dibangun oleh beberapa anak bab. Bab-bab dibangun oleh beberapa paragraf, jadi kedudukan paragraf adalah sebagai unsur pembangun anak bab atau pembangun karangan itu sendiri. Paragraf adalah satuan terkecil dalam suatu karangan. Yang kedua, batasan paragraf. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan atau mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dalam garis biru. Menurut De Jiangji and Ahmad Didiamarta mengemukakan bahwa paragraf adalah satuan pembagian lebih kecil di bawah dalam suatu bab dalam buku. Yang ketiga, kegunaan paragraf. Yang pertama, A. Membangun fragmen ide pokok atau gagasan pokok keseluruhan paragraf. B. Alat memudahkan pembaca dalam memahami jalan pikir penulis. C. Penanda bahwa pikiran baru dimulai. D. Alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. E. Berguna bagi pengantar, transisi, dan penutup dalam suatu karangan. Yang keempat, unsur-unsur paragraf. Unsur-unsur paragraf terdiri dari yang pertama transisi, yang kedua kalimat topik, yang ketiga kalimat pengembang, yang keempat kalimat penegas, dan yang kelima ada struktur paragraf. Syarat-syarat terbentuknya paragraf atau pembentukan paragraf. Yang pertama, itu yang diperhatikan adalah kesatuan, kepaduan, kelengkapan, panjang paragraf, pola susunan paragraf, dan 3 teknik pengembangan paragraf. Di dalam teknik pengembangan paragraf, terdapat yang pertama secara alami, yang kedua klimaks dan anti klimaks, yang ketiga umum khusus dan khusus umum. Selanjutnya, B. Macam-macam paragraf. Macam-macam paragraf terdiri dari 8 susunan. Yang pertama ada paragraf eksposisi, di mana paragraf eksposisi adalah uraian atau penjelasan tentang suatu topik dengan tujuan memberikan informasi kepada pembaca. Yang kedua, paragraf argumentasi adalah suatu paragraf yang bertujuan membuktikan kebenaran suatu pendapat. Yang ketiga, paragraf deskriptif adalah suatu paragraf yang berisi gambaran mengenai suatu hal atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah ikut melihat, merasakan, dan mendengar apa yang diceritakan si penulis dalam karangannya. Yang keempat ada paragraf persuasi, di mana paragraf persuasi ini adalah paragraf yang bertujuan mempengaruhi pembaca atau mengajak pembaca dalam karangannya. Yang kelima ada paragraf narasi. Paragraf narasi adalah rangkaian peristiwa yang susul-menyusul membentuk alur cerita dalam suatu karangan.
Yang keenam ada paragraf berdasarkan tujuannya. Paragraf ini merupakan pembuka, penghubung sekaligus penutup. Yang ketujuh, paragraf berdasarkan letak kalimat dibagi menjadi paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau kalimat utamanya terletak pada awal kalimat. Yang kedua ada paragraf induktif, di mana ide pokoknya terletak di akhir kalimat. Yang C adalah paragraf campuran, di mana ide atau gagasan pokoknya bisa terletak di awal dan di akhir suatu paragraf. Yang kedelapan ada paragraf berdasarkan isi. Jenis-jenis paragraf berdasarkan isi ini dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama deskripsi, proses, dan efektif. Jadi dalam pembuatan suatu kalimat harus memiliki paragraf agar alinea berfungsi sebagaimana topik atau gagasan utama, agar suatu karangan dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan suatu karangan yang sesuai dalam dibentuknya paragraf suatu karangan. Sekian penjelasan materi makalah paragraf dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.